game otot manusia. Saya coba akan share kepada Bapak Ibu juga. Oke, saya coba share. Ini modelnya game yang lain ya. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu. Ini buatnya mudah sekali. Ya, silakan dicoba. Yang belakangnya 639 di kolom chat. Silakan dicoba. Cara mengerjakannya kita tinggal klik salah satu seperti ini. Misalkan saya coba nomor 1 dulu. Seperti ini. Nanti akan muncul pertanyaannya. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Nah, ini otot apa ini? Ini materi SMP ini kayak. Wah, susah ini, nggak bisa jawab saya. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Saya coba cari yang apa? Ganti. Ya Bu, latihan aja Bu, latihan aja. Nggak harus bener-bener amat Bu. Soalnya udah lupa Pak, kami yang SMK ini udah lupa. Latihan aja Bu, latihan aja. Alat gerak aktif. Nah ini apa ini? Otot kemungkinannya. Coba. Otot. Otot, iya. Coba. Ah ini betul berarti. Otot. Silakan dicoba. Di karang-karang aja lah. Yang penting menyelesaikan soal ya. Oh iya, ini saya nggak bisa jawab nih. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Coba aja Bu, karang-karang aja. Oh, nggak mau ternyata. Jantung apa ya? Jantung. Oh, banyak kok Bu isinya. Oh iya ya, ini ternyata kita ditunjukkan kuncinya juga ya. Otot jantung ini. Otomatis ditunjukkan kuncinya ternyata di sini. Oke. Misalkan saya coba ini, saya karang aja. Oke. Nah, salah, nanti kita ditunjukkan kuncinya. Otot lurik seperti itu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ya, diklik dulu soalnya nanti akan muncul kotak-kotaknya ya. Ini saya coba karang semuanya. Saya nggak tahu jawabannya apa. Nah, jantung seperti ini. Silakan dicoba Bapak Ibu. Saya karang aja ya. Udah kelamaan nanti mikir. Aku tak surat barang. Surat barang. Iya. Ngerti tahu main tahu? Kerja Oke, silakan dicoba Bapak Ibu semuanya. Di karang-karang aja. Berarti saya cuma bener 1 ya. Nah, ini bener 1 dari 10 soal ya. Kemudian nanti kita di sini juga bisa melihat peringkatnya lagi ya. Kita coba akan cek peringkatnya. Siapa Bapak Ibu guru yang sudah mengerjakan? Yuk, silakan dicoba. Oh, kok punya saya nggak muncul ya? Oke, baik Bapak Ibu, kita coba langsung membuatnya ya. Baik Bapak Ibu, yang mengikuti Vicon kali ini menggunakan laptop bisa langsung praktek ya. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan HP, ya HP-nya silakan digunakan untuk melihat tayangannya, kemudian yang laptopnya silakan digunakan untuk praktek ya. Jadi game Worldwall ini sebenarnya bisa juga dikembangkan menggunakan smartphone Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan smartphone saja untuk mengembangkannya. Namun kalau kita menggunakan smartphone tentu ukurannya kecil dan nanti ketika kita mau men-setting jawabannya kita nanti tentu akan kesulitan ya. Meskipun menggunakan smartphone itu bisa, tetapi saran saya tetap menggunakan laptop ketika kita mau mengembangkan gamenya. Baik, untuk memulai membuat game Bapak Ibu, pertama silakan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu ya. Ini Bapak Ibu mau saya tunggu mendaftar, apa saya langsung praktek melanjutkan? Halo Bapak Ibu, silakan ditanggapi. Bapak Ibu mau daftar Pak. Tunggu daftar Pak. Ya. Gitu ya. Baik. Ya. Saya tunggu Bapak Ibu, silakan mendaftar ya. Bapak Ibu bisa menggunakan email sementara kalau nggak mau pakai emailnya sendiri. Tapi kalau mau pakai email sendiri juga boleh. Karena di sini emailnya sifatnya itu tidak harus aktif ya. Saya coba tunjukkan ya. Misalkan saya sync up. Pak Hendrik. Seperti ini. Monggo Pak. Mohon maaf karena waktu juga untuk langsung dipraktekkan saja. Nanti kan dari Pak Eko bisa dilihat lagi. Ada recordnya Pak Hendrik. Langsung praktek. Siap. Baik. Ya, baik. Saya akan coba langsung praktek saja Bapak Ibu karena waktu juga ya.
Jadi untuk mendaftar ya, untuk mendaftar kita tinggal klik sign up di sini. Ada menu sign up di atas ini. Kita klik sign up, lalu kita masukkan email. Email ini sifatnya tidak harus benar-benar aktif. Karena di sini nanti tidak akan ada konfirmasi ya, tidak ada verifikasi. Misalkan saya pakai email asal-asalan. Misalkan ya, saya contohkan emailku @mediaedukasi.info. Ini email asal-asalan ya. Centang. Sudah centang, di sini kelihatan centang, artinya email ini belum pernah digunakan. Ya, seperti itu. Kemudian password. Passwordnya ini bebas, passwordnya berapa saja terserah. Yang penting password atas dan password bawah itu harus sama. Nah, seperti ini. Ini kelihatan Bapak Ibu ada centang semua, centang 3. Ini artinya sudah benar semua. Email sudah bisa digunakan, passwordnya sudah sama antara password yang atas dan password yang bawah. Setelah itu kita centang di bagian I accept sini, kita centang seperti ini, lalu kita klik sync up di sini. Nah, ini dia ada menu sync up di sini, kita klik saja. Ya, seperti itu. Saya klik sync up. Nah, sudah. Cara mendaftarnya sesederhana itu Bapak Ibu, ya. Jadi mudah sekali, ya. Mudah sekali, kita tidak perlu pakai email yang sebenarnya, kita boleh pakai email asal-asalan saja, ya. Nah, baik. Setelah itu Bapak Ibu boleh menyimpan emailnya ya, boleh menyimpan emailnya supaya tidak lupa, karena tadi misalkan menggunakan email asal-asalan, silakan disimpan emailnya ya. Misalkan tadi saya pakai emailku @mediaedukasi.info. Emailnya disimpan dan passwordnya juga disimpan ya, seperti ini. Ya, disimpan sendiri ya. Jangan menyuruh menyimpan temannya ya. Baik. Setelah seperti ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan menu tambahan, yaitu menu di sini ada My School, My Profile, Edit Personal Detail, Language, dan Logout ya. Itu kalau kita sudah mendaftar. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kurang lebih ada apa ya? 3 menu utama yang sering saya gunakan. Ini menunya sebenarnya ada banyak, tapi ada 3 menu utama yang sering saya gunakan. Ada satu community. Di menu community ini kita bisa mencari gamenya orang lain dan bisa kita manfaatkan tanpa harus meminta izin. Ya, karena kalau sudah ada di My Community, artinya orang atau pembuatnya itu sudah membagikan secara cuma-cuma kepada kita untuk bisa kita manfaatkan. Ya, di My Community ini Bapak Ibu bisa mencari game apa saja. Ya, banyak sekali yang sudah dibuka ya, yang sudah bisa kita gunakan. Ya. Misalkan saya mau mengajarkan materi tentang penjumlahan, ya tinggal saya ketikkan saja penjumlahan seperti ini lalu enter. Maka di sini ada banyak sekali game-game penjumlahan yang sudah dibuat guru-guru sebelumnya yang sudah dibagikan agar bisa kita manfaatkan. Ya, seperti itu. Baik, misalkan kita mau membuat game kita sendiri. Kita membuat game kita sendiri, berarti kita klik di bagian My Activity di sini di sampingnya. My Activity. Nah, di sini terlihat di activity saya itu kosong. Artinya saya belum pernah membuat game sama sekali di sini, ya. Nanti kalau sudah maksimal 5, biasanya ini sudah tidak aktif Bapak Ibu. Menu ini tidak akan aktif lagi. Create your first activity now ini tidak akan aktif kembali. Ya. Baik. Untuk membuat kita bisa mulai klik create your first activity now. Klik seperti ini. Tadi saya katakan di awal ada 18 ya. Ini kita lihat berapa game yang bisa kita kembangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 jenis game yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Ya. Nah, ini macam-macam. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, Bapak Ibu silakan dieksplor sendiri. Ya, saya akan contohkan. Ini ada game Match Up. Match Up itu adalah game menjodohkan. Ini kalau bahasa Indonesia ini ada drag and drop as keyword next to its definisi. Ya, seperti ini ya. Ini, ya ini gamenya game drag and drop atau game menjodohkan. Saya akan contohkan. Misalkan saya pilih Match Up, klik. Nah. Tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini. Ada keyword ini dan ada definisi. Keyword ini bisa kita gunakan sebagai soal ya. Definisi ini bisa kita gunakan sebagai jawaban. Ya, seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Ya.
Saya contohkan misalkan saya buat game perkalian. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Oke, nama gamenya game perkalian. Kemudian ada keyword, ada definisi. Tadi di awal saya katakan keyword ini gunakan sebagai soal, definisi ini kita gunakan sebagai jawaban. Kita coba saja, nggak usah takut salah. Nah, nanti bisa kita balik. Misalkan kita coba 1 kali 2 kali 3 sama dengan misalkan seperti ini. Gamenya sederhana sekali. Jawabannya adalah 6. Oke. Kita sudah dapat satu soal Bapak Ibu. Kita coba soal yang lain, add an item. Nah, oke, seperti ini. 4 kali 2 sama dengan, nah, seperti ini gamenya. Kita coba 8. Nanti kalau kebalik, nggak usah khawatir. Kebalik nggak apa-apa. 3 kali 1 sama dengan, ya, jawabannya di sini. Oke. Minimal 5. Minimal 5. Ya, minimal 5 soal dulu. Baru kita uji coba apakah soal yang kita buat itu benar atau tidak. Ya, baru 4. Saya coba buat satu lagi. Tuh, kali. Oke. Dan oke, sudah ada 5 soal yang saya buat. Ini soal, ini jawaban. Ya, kita coba lihat apakah benar seperti itu. Kita klik dan nanti bisa kita edit kembali dan atau selesai. Oke, seperti ini. Ya. Lalu kita coba mainkan. Nah, sudah benar atau belum? Nah, ini ya. Berarti ini bisa dikatakan benar. Ini jawabannya di sini. Jawaban di sini, soalnya di sini. Nanti kalau kita balik juga nggak masalah. Ini kalau dibalik-balik juga masih benar. 1 kali 1 berarti ini di sini. Main gamenya seperti ini. 3 kali 1 berarti di sini. 4 kali 2 berarti di sini. 2 kali 6 di sini. Ini di sini. Seperti itu cara main. Oke? Nah, misalkan kita balik. Kita coba edit lagi ya. Edit konten. Kita balik. Nah, ini saya edit kembali. Saya balik, tinggal saya klik swipe. Swipe kolom. Ya. Saya balik, klik. Nah, otomatis menjadi di sini dan di sini. Kalau kita coba mainkan, ya. Kita coba mainkan. Cek. Ini juga sama hasilnya. Ya, gamenya menjadi seperti ini. Nah, ini 3 kali 1 berarti ini di sini. Sama Bapak Ibu ya, mudah sekali membuat gamenya. Oke. Seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tinggal di-submit saja, nanti kita mendapatkan kunci jawabannya. Ya, nah, seperti itu. Baik. Oke. Kemudian cara untuk share-nya Bapak Ibu. Cara untuk misalkan kita mau mengeditnya kembali, tinggal diedit aja. Edit seperti ini, tinggal dilengkapi, ditambahkan soal-soal yang lain. Ya, misalkan kita sudah selesai, tinggal klik dan seperti ini. Terus kita share, ya, kita share. Ya, sebentar, saya coba akan tunjukkan. Kita share. Nanti ada 2 pilihan ya. Kalau make public artinya guru lain nanti kalau masuk ke community mencari dengan kata kunci game perkalian nanti akan bisa menemukan game yang kita buat. Karena Bapak Ibu sudah membuatnya menjadi publik atau dapat diakses oleh semua orang. Ya, seperti itu. Kalau saya anggap game ini boleh digunakan orang lain, berarti saya klik make public. Nah, seperti ini. Ya, sudah. Tinggal saya klik publish. Sudah, seperti itu. Kemudian saya klik done. Ya. Nah, artinya nanti guru lain ketika mengetik kata kunci game perkalian, kemungkinan akan menemukan game saya. Oke. Kemudian seri yang kedua. Nah, ini ada menu set assignment. Tadi di awal yang sudah saya katakan. Set assignment ini untuk diberikan kepada siswa. Ya, set assignment seperti ini. Kemudian ini kita aktifkan leaderboard-nya. Lalu kita klik start. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita copy, kita bagikan kepada siswa kita. Ya, sesederhana itu cara membuat game di Wordfile. Oke, baik. Di sini Bapak Ibu, silakan tunjukkan. Tadi di awal saya memilih game match up ya. Tetapi sebenarnya di sini kita mendapatkan fasilitas untuk berpindah jenis game. Nah, di sini ada interaktivitas, ya, interactivity. Ini adalah pilihan jenis game mana yang mau kita pakai, ya. Yang tadi awalnya match up itu seperti ini. Kalau kita pilih menjadi find the match, coba kita pilih menjadi find the match, ya. Gamenya menjadi seperti ini. Nah,
Jadi kita cukup membuat satu kali, tetapi bisa kita gunakan untuk berbagai jenis game. Ya, ini find the match modelnya seperti ini. Seperti pilihan ganda seperti ini, kita tinggal memilih jawabannya seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, satu game tapi bisa menjadi beberapa jenis game. Nah, seperti itu. Oke, misalkan kita coba menjadi quizzes, ya, menjadi quiz. Nah, tinggal kita klik aja. Start, kita coba lihat apakah cocok. Nah, ini menjadi soal pilihan ganda ya. Ini 2 kali 6 berarti 6. Nanti akan muncul soal berikutnya. Ini, oke. Baik. Ini 8 seperti itu ya, dan seterusnya. Ya. Misalkan saya ubah menjadi game show. Nah, game show itu menjadi seperti ini. Menjadi game seperti Want to be Millionaire. Oke. Nah, ini Bapak Ibu menjadi Want to be Millionaire. Ya. Ada waktu yang berjalan mundur, maksudnya ada pilihan perkaliannya, kita diberikan kesempatan untuk memilih 2 kali skor atau skor ganda, 50-50 atau menghilangkan 2 jawaban yang salah seperti ini. Ya. Nanti 2 jawaban yang salah akan dihilangkan atau menambahkan extra time kalau kita mau mendapatkan waktu tambahan untuk berpikir. Ya, misalnya extra time. Nah, nanti kita mendapatkan waktu tambahan. Nah, seperti ini, udah. Gamenya sangat mudah sekali dibuat. Ya, ada banyak sekali jenis game sebenarnya di sini, tapi Bapak Ibu saya sarankan untuk mencoba terlebih dahulu. Ya, ketika memilih, pastikan dicoba terlebih dahulu. Siapa tahu soal yang Bapak Ibu kembangkan itu tidak cocok pada jenis game yang Bapak Ibu pilih. Ya, baik. Saya akan mencoba membuat game yang lain. Saya kembali ke My Activity. Ya, di sini ada pilihannya Bapak Ibu, satu game yang sudah saya buat. Sekali lagi ya. Nanti maksimal Bapak Ibu hanya bisa membuat sebanyak 5 buah game ya. Jadi nanti kalau sudah mentok 5 buah, silakan membuat email baru. Ya. Saya coba membuat game lagi yang baru satu lagi ya, yaitu game pukul tikus. Game mana ini? Game pukul tikus. Bentar, saya coba cari. Mana ini? Whack-a-mole namanya. Oh, apa nggak ada sekarang? Bentar. Kok nggak ada? Random, open the box, kategoris, missing. Sekarang nggak ada Whack-a-mole. Oh, game pukul tikus sekarang nggak ada ya? Ini saya nggak tahu kenapa nggak ada. Oh, ternyata sekarang ini Bapak Ibu. Ya, oke. Ini tambahan ya. Ternyata game pukul tikus sekarang itu harus yang pro. Ini dia. Harus yang pro. Dulu awalnya itu game pukul tikus ada di sini Bapak Ibu. Gratis bisa kita manfaatkan. Tapi ternyata sekarang itu game pukul tikus atau Whack-a-mole ini dibatasi untuk akun yang pro saja. Ya. Minatnya Ini banyak mungkin Pak Hendrik. Ya, mungkin ini updatean Pak. Saya baru tahu kali ini. Ini updatean ternyata. Ternyata sekarang kita tidak bisa membuat game menjadi Whack-a-mole ya. Jadi kita hanya bisa membuat 16 yang ada di sini. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan kita membuat game ini ya. Nah, ini label diagram. Coba kita klik. Ya. Kemungkinan sama template-nya Bapak Ibu. Ada 2 kolom, 1 kolom soal dan 1 kolom jawaban. Kemungkinan sama seperti ini. Ya. Kita coba cek. Ya. Jadi di sini gamenya seperti ini. Ya, misalkan kita buat peta ya. Peta interaktif. Nah, misalkan kita memasukkan gambarnya di sini. Ya. Ini gamenya modelnya seperti itu. Kita masukkan gambar. Saya akan coba cari gambar peta. Peta Jawa Tengah. Peta Jawa saja. Peta Jawa. Oke. Misalkan saya coba ambil gambar ini saja. Oke, ini ya. Yang banyak ini. Saya coba simpan sebagai gambar. Saya coba masukkan ke sini. Upload. Ini ada menu upload di sini. Upload. Ya. Kemudian saya cari peta yang tadi saya download. Ya, ini saya masukkan. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita masukkan. Nah, misalkan ini saya mau masukkan nggak kelihatan gambarnya. Sebentar. Saya sambil nyontek gambar aslinya ya.
Apa ini kok Muria Raya? Jawa Tengah, Banyumas. Ini peta apa ini? Oh iya bener ya, peta Jawa Tengah. Loh, Jawa Tengah, Banyumas, Jogja. Ini kok ngarang petane iki? Peta apa iki? Ya udah, yang penting ini Bu ya. Ini peta apa sih nggak paham ini? Oke, yang penting itu ya, kita coba ya. Misalkan Peta kita Jawa tadi nggak? masukkan Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, misalkan seperti ini. Kita coba satu ini, ya Bapak Ibu, ini di sini ada angka 1 baru ya, kita tempatkan Yogyakarta itu yang mana. Nah, berarti di sini ya. Udah seperti ini caranya. Misalkan kita mau masukkan Madura. Udah, nanti ini terbentuk angka 2, kita tempatkan di Madura seperti ya. Kurang lebih seperti ini cara membuat gamenya Bapak. Ini misalkan kita ini apa yang ini? Banten lah, kita coba Banten. Ya, kita tinggal tempatkan seperti itu. Ya, 3 saja lah. Oke, saya klik done. Nah, sudah. Ini sudah bisa kita mainkan gamenya. Ya, coba saya start. Nah, sudah. Mainnya seperti ini. Banten saya tempatkan seperti ini. Madura tempatkan seperti ini. Jogja saya tempatkan seperti ini. Ya, cara mainnya seperti itu. Buatnya mudah sekali, cara mainnya juga mudah. Ya. Nah, ini misalkan saya contohkan yang lain ya. Saya coba contohkan menjadi game bagian bunga. Bagian bunga, misalkan. Ini ada yang bertanya Pak Hendrik. Ya, silakan. Boleh langsung aja, Pak. Untuk simbol-simbol matematika ada tidak ya? Seperti itu pertanyaannya. Oke, siap. Dari Simbol-simbol Bu matematika. Florentina Wahyu, ya. Oke, kita coba saja, Bu. Daripada saya ngomong nanti saya salah, kita coba aja langsung. Ya, Simbol-simbol terima matematika kasih. ada tidak? Nah, Ini ini sambil- kebetulan simbol-simbol matematika adanya itu seperti ini ya. Adanya itu pangkat ya, seperti ini, dan juga simbol ini saja. Ya. Simbol-simbol apa namanya? Simbol-simbol yang nggak jelas seperti inilah. Jadi kalau saran saya, kalau Bapak Ibu mau mengembangkan game-game matematika yang banyak sekali simbolnya cukup dijadikan gambar saja. Ya, simbolnya cukup dijadikan gambar. Oke, saya contohkan. Saya contohkan mengedit game yang tadi ya, saya ubah menjadi game matematika ya. My activity saya edit aja yang tadi, yang lama. Yang ini saya edit. Oke, misalkan ini kita ganti menjadi simbol matematika ya. Jadi kita pilih aja di sini Pak, Ibu, gambar saja. Kita masukkan gambar. Jadi kita buat soal matematikanya di apa namanya, di PowerPoint atau di Word, kita jadikan gambar, kemudian kita upload di sini ya. Nah, coba ini saya contohkan soal matematika yang pakai gambar, coba. Soal matematika. Ya. Oke, saya coba contohkan ini. Ya, saya copy saja, kemudian saya coba edit di PowerPoint ya. Oke, saya tinggal masukkan saja di sini. Kemudian saya potong saja soalnya. Yang pilihan gandanya kan nggak perlu ya, jadi saya potong seperti ini. Sama seperti Google Form ya, Google Form itu kan nggak ada simbol-simbol matematika, jadi kita bisa memanfaatkan dengan cara seperti ini. Ya, sudah. Ini dapat soal, kita simpan. Kita kasih nama, misalkan soal mat. Oke, kita tinggal upload aja di sini Bapak Ibu. Upload di dalam sini. Upload. Soal matnya kita upload di sini. Soal mat. Nah, proses loading soal mat. Ya sudah, seperti ini caranya. Ya, ini tinggal kita hapus saja. Ya. Nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Ya, ini sudah jadi soalnya. Soal matematikanya sudah jadi seperti ini, tinggal kita pasang. Ya, saya kira itu untuk triknya ya. Jadi di Wordwall sendiri itu tidak ada fasilitas untuk membuat soal-soal matematika yang rumit, tapi kita bisa mensiasatinya, menjadikan soal yang rumit tersebut menjadi sebuah gambar. Oke? Demikian Pak Eko, ini mau saya lanjutkan atau kita buka sesi tanya jawab saja? Ini lanjut tanya jawab Pak Hendrik.
Boleh, silakan Pak. 10 menit. Sambil link absennya ini sudah ada. Sudah di-share Pak Waluya tadi di atas. Bapak Ibu semuanya. Ini saya share lagi. Nah. Simbol terakhir pertanyaan simbol matematika tadi. Ya, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silakan Ini ada- dicoba semuanya Bapak Ibu. Nanti kalau ada masalah silakan ditanyakan di dalam grup Telegram ya. Pak, saya mau tanya. Silakan Bu Mutia. Ya, Ibu Mutia Wardani. Saya tadi kan telat masuknya karena ada masalah ininya. Kalau boleh Pak, langkah-langkahnya itu diulang nanti Pak waktu di Telegram atau di WA kita gitu. Karena saya telat. Boleh nggak Pak? Ya, nggak usah khawatir Bu Murtia Wardani ya. Ini saya juga sudah menyiapkan video tutorial ya, video panduan ya, video tutorial yang berisi step-step seperti yang saya sampaikan di sini. Saya sudah menyediakan dalam bentuk video tutorial. Nanti akan kami berikan di dalam grup Telegram. Ya, demikian Bu Mutia. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Hendrik. Untuk pelatihan ini adakah tugas yang harus dibuat? Nah, kalau masalah tugas itu tanya sama panitia. Ya langsung dipraktekkan nggih Bapak Ibu untuk buat Tanya Pak. Ya Pak Silakan Pak Bambang. Bambang. Ini berarti kan ya sama tadi kasusnya saya telat masuk itu. Tadi masuk tapi ada keluar sedikit terus masuk lagi. Ini kan murid-murid rata-rata punyanya HP gitu. Ini tadi memungkinkan dengan HP gitu, dengan mudah gitu apa bagaimana Pak? Ya. Jadi gini Apa Pak. milih tertentu tok itu ya yang dengan HP apa hampir semuanya Nah, bisa? Ini Pak, ya terima kasih Pak Bambang. Jadi semua game yang kita kembangkan di Worldwall ini sebenarnya bisa dijalankan di HP Pak. Bisa semuanya bisa. Tetapi kalau game yang berjenis menjodohkan tadi, itu menurut pengalaman saya, biasanya terdapat kesulitan ketika siswa menjodohkan antara lingkaran yang kecil tadi ke dalam lingkaran yang satunya tadi. Jadi alangkah lebih baik ketika Pak mengembangkan game, itu lebih baik yang jenisnya seperti tadi jangan dipilih. Pilih game yang lain Pak, ada banyak sekali game-game yang lain ya. Seperti itu Pak Bambang. Terima kasih Pak. Oke. Monggo silakan yang lain. Izin tanya Pak. Nggih, monggo Bu Narsi. Silakan. Ya, terima kasih. Ini biasanya kan diberikan ke siswa. Terus apakah kita bisa ngecek siswa itu mengerjakan apa tidak? Lalu bagaimana caranya, Pak? Ya, sangat bisa sekali Bu, sangat bisa sekali. Jadi tadi di dalam video ini saya juga sudah mempraktekkan ya bagaimana caranya agar siswa itu bisa kita cek hasilnya ya. Syaratnya Bapak Ibu aktifkan ketika share seperti ini, aktifkan di menunya ini. Enter name-nya itu aktif, tapi secara default biasanya sudah aktif. Secara default biasanya sudah aktif. Oke, seperti ini harus aktif. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat mengecek rekapan siswa yang mengerjakan itu di menu My Result ya. Di sini My Result ya. Saya belum share screen ya. Bisa ditampilkan Pak? Iya Pak. Ada yang komplain ya saya ngomong sendiri. Baik. Saya ulangi Bu, saya ulangi ya. Jadi pastikan ketika share kepada siswa, set assignment ini ya, pastikan ininya aktif ya. Enter name-nya itu pastikan aktif. Biasanya secara default enter name ini aktif ya, sudah aktif seperti itu. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nanti kalau ada siswa yang mengerjakan kita bisa ngeceknya di My Result. My Result di sini. Ya, nih, yang besar. My Result. Ya. Nah, di sini kita bisa ngecek My Result, kita bisa ngecek berapa game yang sudah kita kembangkan ya. Tadi kebetulan saya ganti akun ya. Kebetulan saya ganti akun jadi seperti ini.
Oke. Nanti di sini kita dapat mengetahui hasil rekapan hasil dari nilai siswa. Ini peringkat tertinggi. Kemudian di sini adalah siswa siapa saja yang sudah mengerjakan. Ya, ada di menu sini, Pak. Oke? Seperti itu, Bu. Bisa dipahami, Bu ya? Oh, iya. Nanti silakan Berarti, dicoba, Bu. Malam berarti ini silakan dicoba. itu nanti siswa mengisikan nama sendiri-sendiri ya, Pak? Iya. Ya. Otomatis ketika pertama kali diklik, siswa nanti akan masukkan nama sendiri. Silakan dicoba itu, Bu. Link yang sudah saya berikan itu dicoba dulu. Iya, Kan iya. ada memasukkan nama juga kan? Siap, Pak. Ini Iya, ada iya. pertanyaan Pak Hendrik dari Matur nuwun, Bu Bapak. Umar Rahmah. Setelah Boleh. dibuat gamenya tapi nggak bisa dimainkan Pak, gitu. Setelah dibuat game nggak bisa dimainkan. Maksudnya ini gimana? Bu Muhar bisa Coba, dijelaskan? Bu Muhar, diperjelas Iya, Bu Pak. pertanyaannya, Bu. Tadi udah dicoba Pak, tapi nggak bisa waktu di ini kan, waktu terakhirnya kan tekan down Pak ya. Ya. Terus? Waktu terakhir kita tekan down ya. Betul. Tapi nggak bisa Pak, apa karena soalnya salah diisi, ada hubungan nggak salah soal dengan jawaban? Kemungkinan coba Ibu bisa nggak ditunjukkan? Bu Muhar bisa share screen nggak? Pak Eko, Bu Muhar bisa dikasih akses share screen nggak? Diakses apa? Share screen, Pak. Bu Muhar biar share screen. Kita bisa coba biar bisa melihat tampilan dari Bu Muhar. Pak Waluyo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba. Semua bisa share screen, Pak. Nah, Semua bisa share silakan screen. Bu Muhar boleh share screen, tunjukkan yang nggak bisa seperti apa, biar teman-teman bisa ikut melihat, Bu Muhar. Udah dihapus Pak tadi karena nggak bisa. Wah. Karena nggak bisa saya hapus, saya coba lagi. Ya udah. Nanti silakan dicoba lagi aja, Bu. Dicoba lagi aja. Minimal 5 soal ya. Minimal 5 soal. Pastikan sudah ada soal dan sudah ada jawabannya. Lalu silakan di done ya. Di done, lalu nanti akan muncul menu seperti ini kalau saya di done. Ya. Dicoba lagi aja, Bu Muhar. Oke Pak. Makasih Baik, Pak. silakan berikutnya. Monggo berikutnya yang ada pertanyaan. Apa sudah cukup atau masih ada yang mencoba? Bapak Ibu sudah absen semuanya? Di mana, Pak? Nanti saking asiknya lupa ngeklik absen loh. Sudah, Pak. Absennya di mana itu? Saya belum Absennya absen. di komen Bu. Itu saya kirim lagi tuh. Pak Waluyo. Nggih, Pak Slamet Waluyo. Untuk tugasnya nanti itu membuat 5 tipe kuis atau bagaimana, Pak? Atau hanya 1? Halo? Buat Halo, Pak Eko. satu. Ya, halo Pak Hendrik. Ini Nah, Pak. itu ada yang tanya, Pak. Gini Pak Slamet Waluyo, silahkan Pak Slamet buat baik kuis atau pertanyaan atau yang seperti dicontohkan, salah satu saja dibuat, nanti linknya dikumpulkan di link pengumpulan tugas yang akan di-share di grup, seperti itu. Berarti boleh cukup 1 ya Pak ya? Ya, cukup 1, sudah terbukti bisa itu Pak Slamet Waluyo. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak Slamet Waluyo. Kelihatannya sudah bisa semua ini. Oh, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Daftar hadirnya jangan lupa. Screenshot yang disiapkan.
Bapak, maaf mau tanya Pak. Iya, Bu Endang. Kalau untuk ulun kan ngajar di kelas 2 SD nih, itu satu menu yang mudah untuk dicerna anak itu yang apa ya kira-kira Pak? Menjodohkan mungkin mudah. Kalau di SD. SD kelas 2 toh? G. Nah, menjodohkan itu mudah juga. Tapi kalau menggunakan HP kan tadi agak susah adanya yang Kalau HP yang berjalan tadi Bu, yang berjalan yang seperti dicontohkan Pak Hendrik yang soalnya jalan terus jawabannya di bawahnya tadi loh Bu. Itu cocok itu. oh tinggal diklik-klik. Absen pun. Itu pilihannya yang made up itu kah atau yang gimana Pak? Itu kan banyak tuh. Yang bawahnya yang ketiga tadi Bu, kayaknya yang ketiga. Yang ada jalan, terus ada jawaban di bawahnya tadi. Yang jalan ada jawaban di bawahnya apa Pak Hendrik tadi Pak Hendrik? Nah, yang penting biarkan explore sendiri Pak. Nanti percuma kalau dikasih tahu. Gitu biar Bu. explore aja, biar dicoba-coba aja semuanya Bu. Coba-coba. Itu salah nggak marah Bu itu? Ya, nggak bisa marah-marah Bu ini. Ya, sama-sama Bu. Berarti ini ngeklik 5 link ini yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya dicoba itu ya Pak? Saya tadi nyoba sekali tapi terus berhasil apa tidak itu? Coba aja bisa, Pak. Bisa diulang dari awal yang paling sederhana gitu Pak urutannya. Ya. Nanti kalau proses pembuatannya kita berikan lewat video tutorial saja Pak ya. Kita nggak mengulangi di Vicon ini Pak. Oh, ya, siap. Ini ada video panduannya Pak. Dicek di Telegram nanti Pak Bambang, insya Allah di-share nanti. Iya Pak, Bapak permisi saya mau bertanya. Iya. Nah, silakan Bu. Bu siapa yang mau tanya tadi? Ibu Riana Pak. Oh Ibu Riana Rivia, monggo. Oh ini ya namanya belum. Gini Pak, saya kemarin saya buat word wall. Ya. Bentuknya tuh seperti match up kalau nggak salah, menjodohkan antara foto sama tulisan. Ya. Saya pilih fotonya medium, tapi pas jadi gamenya itu kecil banget Pak fotonya. Ukuran foto Pak Hendrik, masalahnya di apa Pak Hendrik? Ya, ukuran foto ya. Jadi memang ketika kita jalankan di HP itu maka ukurannya nanti akan menyesuaikan ukuran HP juga Bu. Jadi silakan ketika mengembangkan kalau yang memang ukurannya fotonya tidak terlalu jelas, berarti soalnya jangan banyak-banyak, soalnya sedikit aja Bu, 5 atau berapa, nanti yang penting gamenya banyak ya. Seperti itu Bu. Iya. Memang itu ukuran gambarnya selalu menyesuaikan ya. Di HP itu nanti kan istilahnya sifatnya kan responsif ya. Jadi semua soal itu nanti akan dipadatkan sedemikian rupa sehingga bisa tampil di dalam smartphone. Sehingga kalau soalnya banyak ya pasti ukurannya menjadi lebih kecil-kecil. Seperti itu Bu. Oh inggih. Banyak coba. Saya ada sih Pak, ini masih linknya yang saya buat itu. Kalau mau dilihat kecil Ya, kalau boleh. saya tunggu sebentar Boleh. ya Pak. Nah, silakan Bu Riana. Boleh. Ya Bu Endang, nanti linknya untuk tutorialnya di-share di grup Telegram. Insya Allah. Oke Pak, matur nuwun. Ya, Mungkin masih banyak salah ya Pak yang buatan saya ini. Masih belajar. Oh ya, suaranya Bu Riana ini. Nah, ini dicontoh. Bu Riana sudah share screen? Malah share linknya Pak Hendrik. Beliau share link. Share link. Oh ya, bentar. Oke. Bukan share link Pak.
Ya, boleh ya. Ya. Ya, ini coba. Ini ya hasil karya dari Bu Riana. Ya, ini ya Bu ya. Benar di tampilan layar saya Bu? Benar? Halo? Bu Riana? Bu Riana. Oh iya benar Pak. Iya benar Benar Pak. ya. Ini buatannya Bu Riana ya. Kita coba lihat. Ya, mengantarkan penumpang. Ini menjodohkan ya? Apa ini Bu soalnya? Nggak sempat baca soal tadi. Kayak memasangkan gitu Pak. Apa namanya foto sama tugasnya. Mungkin masih banyak salah ini Pak. Oh, menjaga masyarakat. Oh, ini berarti dia mengingat ya siswa ya? Inggih. Ya, susah ini. Iya susah Pak. Nah itu kan kecil maksud saya Pak fotonya. Ya. Ini karena soalnya banyak Bu. Ya memang gini. Oh Nah, inggih. Berarti bila ya memang berarti bila dikurangi jumlah itunya bisa lebih besar ya? Ya, betul. Minimal 4 Bu, 4 pilihan saja. Maaf Pak, masih belajar. Siap. Oh, inggih. Sudah bagus ini Bu. Ya, ini saya dari tadi belum ada yang benar ini. Terima kasih Pak. Masih belajar ya Pak. Mari Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, izin bertanya Pak. Monggo Bu. Saya menanyakan untuk ini yang terkait timer. Misalkan kita atur berapa detik atau berapa menit, terus bagaimana dengan misalkan pengaturan deadline, misalkan dari maksimal misal dikerjakan misal jam 9 malam kayak gitu, gimana nih Pak? Ya, bisa. Ada Bu ya. Ada menu untuk pembatasan waktunya ya. Di sini ada ya. Misalkan kita mau mengatur, saya jawab timer dulu ya. Nah, timernya ada di sini timer. Ini di sini di agak bawah sini nanti ada pilihan timernya. Timernya ini mau diaktifkan ya seperti apa, mau dikasih waktu berapa menit setiap soal ini, berapa menit itu ada pengaturannya di sini ya. Setiap jenis game itu jenis timernya berbeda-beda ya. Ini kebetulan gamenya game satu layar seperti ini, berarti timer ini itu digunakan untuk menyelesaikan satu waktu ini ya. Ini ada terlihat gamenya sudah berjalan waktunya. Ini timernya count up, artinya dia menghitung naik. Kalau count down dia menghitung mundur ya. Coba kita coba ganti menjadi mundur. Waktunya kasih waktu 1 menit saja, nggak usah lama-lama, misalkan seperti ini. Lalu kalau sudah kita setting, kita klik apply ya, apply to this activity. Kita klik apply. Ya, sudah seperti ini pengaturannya. Waktunya dia nanti akan mundur. Nah, kelihatan Bapak Ibu di sini. Waktunya mundur ya. Nah, seperti ini. Oke? Itu pertanyaan untuk pengaturan timernya. Kemudian yang kedua, untuk pengaturan deadline. Nah, deadline itu ada di sini. Di bagian share, set assignment, ini ada deadline-nya. Nah, ini ya, ada deadline-nya. Ini mau dikerjakan sampai batas waktu kapan ya, kita bisa men-setting seperti ini ya. Ada jam dan tanggalnya. Demikian Ibu. Silakan dicoba dieksplor Bu. Oke, terima kasih Pak Hendrik penjelasannya. Terima kasih, Pak. Gimana Bu, sudah puas jawabannya dari Pak Hendrik? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pokoknya langkah-langkahnya kalau bisa dicatat, nah itu akan lebih baik. Banyak mencatat, insya Allah tidak banyak lupa. Insya Allah seperti itu. Saking asiknya soalnya kebanyakan ya Bu. Nah ini ya komennya. Nah, seperti itu. Sudah absen semua Bapak Ibu J? Nah. Oke. Izin tanya lagi Pak. Wah, ada pertanyaan lagi nih Pak Hendrik. Iya, monggo. Tadi kan contohnya soalnya hitungan. Ini kalau misalnya dengan kalimat yang panjang bisa enggak Pak? Bisa Bu. Kalimat panjang bisa. Asal Ibu tepat memilih tipe gamenya. Ya. Tepat memilih tipe gamenya. Ya, yang penting itu. Soal-soal yang panjang itu mungkin cocok digunakan untuk beberapa
tipe game tertentu ya, tidak semua tipe game itu cocok kalau kita gunakan untuk menuliskan soal-soal yang panjang. Oh. Oke, saya coba akan contohkan, coba. Kalau untuk soal yang panjang cocoknya apa ya? Kalau menjodohkan itu Pak bisa? Menjodohkan bisa, Bisa? Bu, bisa. Soalnya seperti apa? Soalnya seperti apa? Coba contohkan soalnya. Misalnya pengertian itu Pak, definisi. Bisa. Cuma nanti tentu kotak-kotak yang dijodohkan tentu akan menjadi kecil tulisannya ya. Oh, gitu coba. Ini ya. misalkan kita coba match up. Ini misalkan ya, saya buat soal panjang. Siapakah yang menentukan kemenangan pemilihan soalnya seperti ini. Nah, jawabannya misalkan rakyat. Itu jawabannya lebih panjang lagi. Nah, kemungkinan nanti ukurannya menjadi kecil-kecil, Bu. Coba saya duplikat aja ya. Duplikat aja coba. Ini soalnya saya ganti. Karena ini biasanya kalau soalnya jawabannya sama, di sini nanti akan error. Ya, karena jawaban itu nggak boleh sama. Oh, iya. Soalnya juga nggak boleh sama, ya. Kemungkinan tadi yang error juga seperti itu. Tapi artinya di keyword sama definition itu keywordnya itu gimana? soal, Pak. Keyword itu soal, terus definition itu jawaban, J. Ya, boleh dibalik-balik nggak apa-apa, Bu. Nanti boleh kalau misalkan dibalik. Kalah penempatan tinggal di swap aja. Ini kan ada menu swapnya. Oh. Nggak apa-apa, kebalik-balik nggak apa-apa. Oh ya. Tapi artinya kan soal nomor 1 itu nanti jawab pasangannya Ya. di definition ya keyword terus Ya, definition. betul. Terus yang kedua dengan soal beda keyword sama definition. Ya, betul, Bu. Oh. Jadi coba saya contohkan tadi ya. Nah, Yeah. jadi seperti ini, Bu. Soalnya panjang seperti ini, pilihan Yeah. gadanya seperti ini. Nanti kalau misalkan kurang cocok, tinggal dibalik aja. Dibalik aja di sini, swap ini. Swap. Nah, dia berbeda. Ini jawabannya, ini coba kita cek cocok yang mana. Ya. Nah, berarti menurut saya cocok yang ini. Nah, gitu, Bu. Nah, ini rakyat 4, rakyat 1. Ini kan soal panjang seperti itu. Oh iya. Oke. Hanya mencoba aja, Bu. Mau dicoba dulu, Pak. Siap. Itu deh, Bapak Ibu. Matur nuwun. Karena kita dibatasi durasi waktu, wah, ini ada satu pertanyaan di chat ini, Pak Hendrik. Silakan. Bu Yunifa, izin bertanya Pak, saya Yunifa asli Grobogan mau bertanya, apakah Wordwall bisa diberi variasi background agar game lebih menarik dan menyenangkan, khususnya untuk SD? Asli Grobogan, Pak? Bu Yunifa ini aslinya Grobogan. Berarti rakyatnya Pak Eko ya? Masya Allah. Ini mau tanya apa bisa dikasih backsound ya? Backsound gitu Pak. Ya, boleh. Ya, jadi untuk memasukkan backsound di dalam aplikasi Wordwall itu sebenarnya tidak bisa karena di Wordwall sendiri sudah ada sudah ada backsound-nya ya. Unique silakan dicoba saja, itu pasti nanti sudah ada backsound-nya. Kita tidak bisa menambahkan backsound sendiri, tapi kalau mengubah template itu bisa ya. Ini template-nya. Ada beberapa jenis template yang bisa kita gunakan ya. Masing-masing template itu punya backsound sendiri. Nah, ini contohnya saya pakai template yang space seperti yang dipakai Ibu siapa tadi ya. Nah, ini coba seperti ini. Nah, itu kan sudah ada backsound-nya. Ya. Nah, sudah ada backsound-nya. Nah, ini kan sudah ada backsound-nya. Sehingga di sini kita tidak bisa menambahkan backsound yang lain seperti itu, Bu Yunifa. Salam ya, Bu ya, dari Grobogan, Bu ya. Kan hanya diklik, kakak klik itu aja nggak dolami kan? Everyone. Ya, saya kembalikan ke Pak Eko. Gimana? Chat kan? Bukan bayar uangnya Pak, muharama, izin bertanya, ya kan? Habis itu saya klik. Bisa lebih keras lagi, Bu, nggak dengar suaranya. Suaranya nggak dengar.
Ada apa Kak? Muharama apa pertanyaannya? Pertanyaannya diulangi lagi, Bu. Ah, iya. Habis itu dua Slamet Pak Wahyu. Slamet Waluyo. Gimana, Bu? Sepertinya nggak ngomong sama kita, Pak. Ngomong sama temannya seperti itu. Oh, alah. Pak, masih ada waktu lagi nggak ya, Pak? Mau tanya. Nah, silakan Bu Septi. Ya, tadi saya nyoba yang itu, Pak, permainan missing word, tapi agak bingung ya. Mohon kalau ada waktu ditampilkan Ya. bagaimana caranya. Terima Nah, kasih. missing word ini sebenarnya saya sendiri juga belum pernah mencoba ya. Tapi coba kita akan coba bersama-sama saja. Oke, missing word di sini ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah game melengkapi kalimat ya. Missing word itu game melengkapi kalimat. Kita coba saja. Nggak usah takut, kita coba misalkan gamenya lengkapi aku. Enter a sentence paragraph. Oke, misalkan seperti ini ya. Kambing apa namanya? Adalah hewan pemakan. Seperti ini. Kita coba klik ya. Add. Nah, ini tumbuhan. Dan Pak, kita lanjutkan. Kita coba. Ini saya belum pernah mencoba ini sebenarnya. Kita coba-coba saja. Terus mungkin gini dilewati gini atau gimana ya? Incorrect. Tambahkan lagi yang lain. Bisa dibaca screen-nya, Pak. Nggak kelihatan. Oh, belum share screen? Sudah? Iya, nggak kelihatan lebih. Nggak kelihatan besarnya, ukurannya. Eko, bisa dicek saya share ini atau enggak ini? Sudah kelihatan. Sudah ya? Kelihatan. Di sini. Oke, jadi gini Bu, ini berarti ini kita tinggal menambahkan saja ya. Coba, ini saya coba soal berikutnya. Kambing adalah hewan pemakan, terus kemudian harimau adalah hewan pemakan. Tambahkan di sini daging. Oke. Pemakan. Pemakan. Oh, apa ini? Harimau adalah pekaman. Oh, Makanya nggak bisa dijawab gamenya. Apa iya Bu? Bapak terus pekaman, bukan pemakan. Yang harimau, Pak, yang harimau. Nah, sama ini soalnya, sama salahnya. Bentar. Ini kayaknya gini. Kambing adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, terus tinggal diklik aja di sini seperti ini kayaknya. Terus bisa ditambahkan lagi ya? Coba, saya coba dulu ya. Cannot contain duplicate item. Nah, ini sama ternyata. Sama, dua-duanya sama. Saya hapus. Oke, saya coba. Done. Kambing makan tumbuhan. Ini Dermas. Oh, ini coba kambing. Oh, kayaknya ini kalimat lengkap dulu. Sebentar, ini saya coba hapus yang ini. Ya, benar berarti. Ini modelnya gini. Oke, saya coba cek. Nah, gini berarti. Oke, paham. Oke, gini. Jadi di sini kita membuat kalimat lengkap dulu ya. Dua kata. Kita membuat kalimat lengkap dulu. Coba, saya akan coba membuat kalimat lengkap ya. Di sini. Saya coba cari kalimat panjang di sini saja. Dan nggak usah nulis. Saya ambil dari sini.
Oke, saya copy, saya masukkan ke Word file. Ini saya hapus dulu semuanya. Tempel gini, sudah kita tinggal pilih kata mana yang mau kita hilangkan. Misalkan ini tumbuhan, kita klik seperti ini, ya, dia sudah hilang di sini. Terus hewan, ya, kita seperti ini. Klasifikasi melakukan berdasarkan kategori dan keluarga. Nah, kita tinggal klik saja seperti ini. Pemakan karnivora, herbivora, dan ya, udah selesai. Cara buatnya seperti itu, Bu. Tadi siapa yang bertanya? Nah, tinggal seperti itu. Kita buat kalimat lengkap, terus kita hilangkan. Ya. Nah, cara mainnya tinggal gini aja. Nah, hewan, tumbuhan, kriteria dan klasifikasi keluarga, kan yaitu, nah gini. Tadi urutannya apa? Tapi tentu di sini kalau kebalik dia salah, kalau kebalik-balik salah. Harusnya kan nggak gitu ya. Berarti soalnya jangan seperti ini ya. Misalkan seperti ini soalnya. Kambing adalah hewan pemakan tumbuhan, sedangkan harimau adalah hewan pemakan daging. Nah, misalkan seperti itu. Hewan pemakan tumbuhan disebut juga sebagai herbivora, sedangkan hewan pemakan daging disebut juga sebagai karnivora. Ya, mungkin soalnya lebih tepat seperti itu. Sehingga nanti kalau tidak ada kemungkinan bolak-balik. Kalau soal seperti ini itu kurang tepat ya, karena dibalik itu bisa ya. Nah, ini kan balik seperti ini harusnya nggak masalah ya, harusnya nggak salah ya. Tapi kalau nanti di sini kita setting seperti ini menjadi salah. Ya, saya kira itu Bu. Silakan dicoba Bu. Iya Pak, matur nuwun. Ya, oke. Oke, karena waktu sudah jam 2:30, Bapak Ibu semuanya, saking asiknya kita mencoba. Pak Hendrik, terima kasih dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini sudah menunjukkan 2:30. Bapak Ibu semuanya, tadi link absen sudah. Insya Allah nanti silahkan dicoba. Nanti di Telegram insya Allah di-share untuk videonya, apa tutorialnya. Terus tugasnya nanti juga linknya lewat Telegram. Insya Allah pengumpulan tugasnya. Gitu nggih. Itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Untuk Pak Hendrik Girmawan, terima kasih ilmunya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan para peserta pelatihan Wordwall VIP GMB, Guru Milenial Belajar, terima kasih partisipasinya dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah berkahkan kita belajar hari ini. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami terima kasih. Saya sebagai host mengucapkan ini acara sudah kami tutup. Nah, ini Pak Hendrik sudah share ya di YouTube-nya beliau. Jangan lupa subscribe dan share seperti itu Pak Hendrik. Terima kasih. Ini Vicon kami akhiri. Yang mau live sekarang monggo, nanti nunggu di live bareng-bareng monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bapak-bapak semuanya. Iya, maturan Bapak Ibu semuanya, mohon izin nggih. Terima kasih Pak Hendrik. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, ya, untuk link tugas atau tugas nanti menyusul di grup nggih. Nggih, Pak Waluyo. Terima kasih Pak Waluyo. Nggih.